Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan teman-teman, juga pertanyaan yang sering dilontarkan oleh customer saya mengenai 30S dan 24S. Pertanyaannya adalah, bagus mana sih 30S dan 24S? Pasti seperti itu. Dan kebanyakan teman-teman mungkin yang masih awam akan mengatakan bahwa 24S itu lebih bagus dari 30S. Ya sebenarnya nggak salah juga sih, tapi nggak sepenuhnya benar juga, karena pada dasarnya itu adalah tergantung pada selera masing-masing. Tergantung selera, ya tergantung selera. Kalian sukanya yang tipis atau yang tebal, karena 30S dan 24S itu secara kualitas sama baiknya. Yang membedakannya adalah hanya gramasinya saja, gramasi atau ketebalannya saja. Kalau misalkan di 30S itu gramasinya itu hanya 140 sampai 170 GSM, sedangkan pada 24S itu gramasinya berada di kisaran 170 sampai 220 GSM. GSM itu artinya gram per 1 meter persegi. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa perbedaannya itu sebenarnya hanyalah 30 GSM saja. Jadi nggak terlalu jauh. Lalu akan timbul lagi pertanyaan, kalau misalkan 30S dan 24S sama baiknya, kenapa harganya jauh lebih mahal 24S? Pasti seperti itu. Nah, begini, dari segi harga bahan baku 24S ini nggak jauh berbeda dengan 30S. Contohnya misalkan harga yang 30S itu per kilonya 100.000, sedangkan yang 24S itu harganya di bawah itu, ya di kisaran 97 sampai 98 ribuan. Sebagai contohnya, di produksi kalau misalkan bahan yang 30S dalam 1 kilonya itu jadi 5 atau sampai 5,5, bahkan kalau misalkan gramasi yang tipis bisa 6 baju, maka kalau 24S karena beratnya itu lebih berat dari 30S, dia akan hanya jadi 4 sampai 4,5 baju saja. Jadi perbedaan yang 2 sampai 3.000 di bahan baku tadi nggak bisa menutupi harga sejauh itu. Jadi itulah sebabnya kenapa 24S harganya lebih mahal dari 30S. Jadi bukan masalah kualitas, tapi masalahnya di beratnya saja. Seperti itu teman-teman. Jadi bagusnya yang mana nih? Mendingan 30 atau 24? Ya kalau menurut saran saya pribadi sih, kalau misalkan teman-temannya aktif, mendingan pakai yang 30S saja. Karena kan dia nggak terlalu tebal, sehingga buat dipakai sehari-hari, buat outdoor, buat daleman juga enak sih, nggak terlalu gerah gitu. Dia lebih adem, lebih lentur, juga bakal lebih cepat menyerap keringatnya dibandingkan dengan yang 24S. Nah, seperti saya juga ini kan untuk kaos harian ya enaknya 30S lah, lebih nyaman gitu, lebih adem lah kemana-mana, nggak cepet keringetan lah. Beda kalau misalkan 24S kayaknya kaku gimana lah gitu. Ya kalau misalkan kalian sukanya yang tebal-tebal, 24S juga nggak ada salahnya, karena dia bahan bakunya tetap 100% katun. Jadi ya tetap adem, tetap dapat ademnya gitu. Cuman perbedaannya cuman kayak agak kaku aja gitu. Kalau misalkan pakai dalaman juga kayaknya cepat berkeringat gitu. Beda dengan 30S. Tapi kalau misalkan kalian di daerah yang dingin, ya mungkin cocok juga sih pakai 24S. Jadi sudah bisa disimpulkan lah dari tadi, perbedaannya cuman seputar ketebalannya aja sih, itu aja. Kalau misalkan kalian yang pengen yang nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis, ya pilih 30S saja. Cuman yang gramasinya itu pilih di kisaran 160 GSM-an. Jadi dia nggak terlalu tipis, juga nggak terlalu tebal. Jadi ademnya tetap dapet, ya kayak kaos polos ADD lah. Gramasinya 160-an dong, nggak tipis-tipis banget lah.
kayak 30S yang di pasaran gitu. Karena kan kalau yang tipis itu memang berpengaruh dari pendapatan produksinya. Kalau misalkan gramasi yang 140 ya otomatis mungkin sekilo bisa dapat 6 pieces. Sedangkan kita yang pakai gramasi yang 160-an ya paling cuma dapat 5 atau 5,5 lah. Jadi ya ada harga, ada kualitas, ada kenyamanan. Itulah, silakan dipilih-pilih saja. Demikian teman-teman, semoga bisa membantu menjawab. Dan mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan dalam penyampaiannya. Jika ada yang perlu ditambahkan, silakan dituliskan saja di kolom komentar. Baik, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.